Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, pertama-tama marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kita hanya pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita semua dapat berkumpul di khutbah siang hari ini yang insya Allah mulia ini. Tidak lupa tentu sholawat serta salam mari kita curahkan pada junjungan kita semua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita semua rasakan saat ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua masuk dalam golongan yang menerima syafaatnya kelak di akhir kiamat nanti. Amin ya Allah. Nah, pada siang hari ini saya akan membahas topik mengenai perkembangan teknologi pada zaman yang sudah modern ini. Pada zaman modern sekarang ini, di mana teknologi telah semakin canggih serta semakin maju, manusia tidak jarang menjadi kehilangan arah dengan perkembangan teknologi saat ini. Nah, seharusnya kita semua dapat memanfaatkan untuk kegiatan yang lebih baik dan positif. Dengan berkembangnya teknologi yang kian pesat ini pula, seharusnya kita semua semakin mudah untuk menambah ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Namun sayangnya dengan perkembangan teknologi yang makin maju ini, banyak dari kita justru makin jauh dan sibuk tugas kita yang sebenarnya. Dan perkembangan teknologi saat ini justru membuat kita lupa untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun beberapa contoh dampak negatif dari perkembangan teknologi saat ini bagi para remaja-remaja. Pertama, remaja akan sering mengunjungi situs-situs yang berbau pornografi karena mereka dapat dengan mudah menemukan mengakses situs seperti itu. Kedua, dengan adanya internet akan dijadikan ajang perjudian online. Nauzubillah min dzalik. Bahkan remaja saat ini banyak sudah kecanduan untuk terus bermain judi yang akhirnya mereka berujung melakukan pinjol atau pinjaman online karena adanya hutang. Yang terakhir atau yang ketiga, terjadinya banyak penipuan di kalangan remaja khususnya di bidang transaksi jual beli online. Sudah banyak kejadian penipuan melalui jual beli online saat ini sehingga kita harus berhati-hati dalam menggunakan internet dan selektif dalam menggunakannya. Nah, seharusnya kita sebagai manusia yang diberikan akal oleh Allah, kita semua harus bisa memanfaatkan akal dan kecanggihan teknologi masa kini untuk saling berlomba-lomba dalam menyebarkan kebaikan melalui internet agar dapat dilihat dan menjadi inspirasi orang-orang yang melihat. Nah, berikut hadirin ini beberapa contoh dampak-dampak positif dari pesatnya perkembangan teknologi saat ini. Yang pertama, mampu mempersingkat proses berbagi informasi, baik informasi yang ada di dalam negeri ataupun informasi yang ada di luar negeri, baik informasi positif yang maupun informasi negatif yang dapat kita temukan. Nah, yang kedua, hadirin berbahagia, pekerjaan menjadi lebih mudah, lebih efektif dan efisien. Dengan adanya perkembangan teknologi saat ini, pekerjaan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Bahkan para pegawai kantoran tidak harus datang ke kantor untuk melakukan pekerjaan. Nah, yang ketiga, sistem pembelajaran dapat dilakukan secara online daripada tatap muka. Seperti yang kita lakukan waktu COVID-19 kemarin, yang sempat kemarin di Universitas Islam Indonesia kita juga sempat melakukan sistem pembelajaran secara online yang dapat melakukan di rumah secara lewat Zoom dan lain-lain. Nah, karena seperti yang kita ketahui, kita semua bisa menyebarkan banyak hal baik melalui sosial media, internet ke seluruh dunia dan mudah, dan sebaliknya kita juga dapat menyebar hal buruk melalui media internet ke seluruh dunia yang cepat dan mudah pula. Ketika kita menyebarkan kebaikan,
maka kebaikan yang kita sebar menjadi amal jariah. Begitu pula sebaliknya, jika kita menyebar keburukan, maka kita akan melakukan dosa jariah yang terus mengalir meskipun telah meninggal dunia, serta menjadi contoh buruk bagi orang-orang. Dengan begitu, kita harus berhati-hati dalam menggunakan teknologi dan media, serta juga harus memilah dan memilih tontonan serta informasi mana yang baik, mana yang buruk, dan yang bermanfaat bagi kita dan lingkungan sekitar. Ketika kita sukarela berbuat kebaikan dalam media sosial atau secara langsung, bukan hanya pahala yang kita dapatkan, tetapi kita juga mendapatkan ampunan dari Allah. Allah akan senantiasa membalas seluruh perbuatan kita tanpa kecuali, sebab Allah selalu mengasihi apa yang kita perbuat. Nah, kita harus selalu berbaik meskipun tidak ada satu orang pun yang melihat perbuatan tersebut, namun Allah dan malaikat-malaikatnya selalu melihat serta mengawasi apapun yang kita lakukan. Adapun hadis radhiyallahu Tabrani dan Ibnu As-Saghir hadis 1474, Rasulullah SAW bersabda, "Hubudillah katarah, beribadah kepada Allah seakan kamu melihat Allah." Wa illam takun tarah fa in anhu yarah. Jika kamu melihatnya, maka sesungguhnya dia yang melihatmu. Wa atutna saqatil mauta, dan anggaplah bahwa seakan-akan kamu hendak mati. Wa iyyaka qawadak madum wa inna mustajab. Dawi dari hati-hati dari doa orang yang dizalimi. Dari riwayat tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa kita ingin berbuat baik, maka jangan menunggu agar dilihat orang banyak. Saat ini sedekah juga bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dengan adanya perkembangan sekarang, banyak para influencer atau artis memanfaatkannya dengan membuka donasi-donasi online. Ingatlah selalu untuk senantiasa berbuat kebaikan tanpa mengharap imbalan apapun, dan ikhlas. Karena kebaikan yang kita lakukan pasti akan dibalas Allah SAW. Dan perlu diingat bahwa kebaikan dapat kita lakukan kapan saja, di mana saja. Tidak hanya donasi, seperti melakukan kebaikan di internet atau media sosial juga termasuk kebaikan. Demikianlah ceramah khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dan kekurangan dalam penjelasan, mohon untuk dimaklumi. Segala materi yang saya sampaikan dapat menjadi catatan amalan serta pelajaran bagi kita semua, senantiasa berbuat kebaikan dan bijak dalam menghadapi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.